Ngomongin soal sosok anak kecil mengingatkan gue sama kejadian pas pertama kali gue kuliah. Mungkin kalian cukup sadar, di antara kita bertiga, gue yang paling penakut. Iya, kelihatan. Gue yang emang gak mandiri karena di keluarga gue juga cukup dimanja. Dan di momen pertama kali gue masuk kuliah inilah jadi ajang pembuktian gue kalau misalnya gue tuh gak harus dimanja mulu gitu loh, Bi. Oke. Gue juga bisa tinggal sendiri. Makanya gue memutuskan untuk ngekos lah di sini. Tapi sialnya keputusan gue untuk tinggal sendiri ini malah membuat gue ketemu sama sosok anak kecil ini. Oke. Jauh sebelum perkuliahan dimulai, gue udah bertekad kan buat nyari kosan. Karena ini jadi ajang pembuktian kalau misalnya gue bisalah tinggal sendiri. Iya. Buat mandiri ya kan. Udah tuh gue dapet kosan enak, nyaman, terus ada penjaganya juga. Jadi kalau misalnya gue ngerasa lagi butuh apa-apa, jadi gue bisa langsung manggil penjaga kosannya lah buat ngebantuin gue. Singkat cerita, ospek dimulai dan waktunya gue untuk tinggal sendiri udah dimulai juga berarti. Ternyata gue gak semanja dan se-gak mandiri apa yang gue pikirin. Sampai pada akhirnya ada satu kejadian yang gak ngenakin di tempat baru gue. Ada hari dimana gue balik malam. Ospeknya kelar jam 8, jam 9-an. Gue nongkrong dulu sama anak-anak. Makanya balik malam lah, jam 12-an. Gue nyampe kosan, gue langsung istirahat. Dan posisinya tuh kalau jam segitu kosan gue udah sepi banget gitu loh. Udah sunyi banget. Dan disinilah pertama kali gue ngerasa ada yang aneh di kamar gue. Pas gue lagi nyoba tidur, dari arah lemari gue denger jelas banget ada orang yang kayak ngetok-ngetok lemari gue gitu loh. Duk, duk, duk 3 kali gitu. Refleks gue langsung nengok ke arah lemari. Dan ternyata gak ada siapa-siapa. Di situ gue takut banget. Gue langsung buru-buru masukin semua badan gue ke dalam selimut. Pas gue lagi masukin badan gue ke dalam selimut, tiba-tiba suara itu datang lagi. Duk, duk, duk. Gue ngintip dari selimut, dan ternyata benar. Kedua kalinya gue lihat gak ada orang, dan tandanya suara itu berarti dari dalam lemari dong. Gue ngerasa ada orang dalam lemari gue. Dan gak berhenti di situ. Setiap gue mau merem, suara itu ada lagi. Setiap gue merem, suara itu ada lagi. Duk, duk, duk. Malam itu tuh gue digangguin banget sama suara itu. Dan sampai pada akhirnya gue gak berasa. Semalaman gue gak tidur karena gue ketakutan. Dan ternyata udah sampai jam 7. Alarm gue bunyi dan gue harus siap-siap ke kampus. Hari itu gue lewatin dengan rasa parno. Gue parno banget hari itu. Setelah perkuliahan selesai aja, gue ngerasa gue gak berani buat pulang ke kosan. Karena gue tahu kalau misalnya gue balik ke kosan, pasti gue akan digangguin lagi sama suara ketok-ketok dari dalam lemari itu loh. Tapi ya Bi, Syaf, di satu sisi tuh, ya ini kan pilihan gue untuk ngekos, untuk nunjukin ke orang-orang kalau misalnya tuh gue mandiri. Iya benar. Jadi gue memberanikan diri lah untuk pulang ke kosan malam itu. Gue mencoba untuk tidur lah. Gue lihat jam, ternyata gak berasa udah jam 1. Baru banget gue mau nyoba merem, suara itu datang lagi. Duk, duk, duk. Untuk kesekian kalinya, gue dipaksa untuk berhadapan sama suara ini lagi. Sampai ada satu titik dimana gue butuh tahu sebenarnya ada apa di dalam lemari gue. Gue bangun, gue jalan ke depan lemari gue pegang gagang lemarinya. Begitu gue buka, ternyata kosong, ada apa-apa. Gue tutup lemari gue lagi, gue balik ke kasur, dan gak lama setelah itu suara itu datang lagi. Duk, duk, duk. Dan ternyata selama ini gue salah, Syaf, Bi.
suara ketukan itu bukan dari dalam lemari. Yang gue lihat ternyata di atas lemari itu ada sosok anak kecil duduk di atas lemari gue, kakinya menggantung, dan ternyata suara duk 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 itu adalah suara kaki dia yang ngayun-ngayun, dan kakinya itu ternyata kena lemari gue. Ada satu mitos atau tradisi keluarga yang cukup janggal tentang sebuah kalung. Ada salah satu keluarga di daerah Jawa Tengah yang tinggal, ya lengkap lah keluarganya nih. Keluarga ini terdiri dari satu orang bapak, satu orang ibu, dan 2 orang anaknya. Mereka semua tuh tinggal satu rumah. Anak pertamanya tuh Gito, umur 30 tahun, dan anak kedua tuh Rido, umurnya tuh 25. Mereka tinggal di rumah yang sederhana, cuma 1 lantai dan ada 4 ruangan, 3 kamar tidur, sama 1 ruangan yang selalu dikunci dan gak pernah dibuka sama sekali. Mereka sekeluarga ini tuh terbilang gak terlalu deket lah. Keluarga mereka ini kayak cuman ngobrol pas makan malam doang, yang dimana juga itu lumayan jarang karena antara Rido atau Gito pun juga sering lembur, jadi gak pernah lengkap gitulah, jarang banget. Bokapnya juga udah 10 tahun ke belakang tuh sakit-sakitan. Mereka sekeluarga tuh percaya kalau kesehatan bokapnya tuh menurun semenjak kakek mereka tuh meninggal dunia karena bunuh diri di depan rumahnya. Oh shit. Kematian kakek ini lumayan janggal karena kakek ini mati gantung diri di pohon depan rumah mereka. Padahal nggak ada alasan apa-apa, Nat. Kayak utang tuh nggak ada, masalah keluarga nggak ada, tapi tiba-tiba ya bunuh diri aja gitu loh. Hal ini kayaknya ngebuat bokapnya Gito sama Rido jadi kayak shock itulah sampai sakit-sakitan. Alasan lain mereka nggak deket juga karena emang bokapnya terkenal galak dan suka banget marahin istri dan anak-anaknya. Tapi keluarga Gito nih kayak nggak terlalu deket lah sama agama emang. Bapak Gito tuh percaya dengan hal-hal gaib yang bahkan dia pun selalu nyimpen kalung yang dianggap pembawa keberuntungan. Oke. Ada satu malam waktu Gito pulang malam nih, kayak lembur gitu dia, bokapnya tuh tiba-tiba ngamuk gede banget dan marah ke Gito karena Gito tuh dianggap yang gak peduli gitu lebih Nat sama keluarganya. Bokapnya tuh bilang kayak, anak sialan kamu gak peduli sama keluarga kamu, waktu kamu tuh dibagi harusnya, pokoknya marah-marah gitulah. Nah Gito ngerasa sakit hati banget karena dia tuh ngerasa dia kerja pulang malam buat nafkahin keluarga juga gitu. Nah di situ akhirnya mereka berdua tuh berantem gede sampai Gito tuh keluar rumah, kayak pergi dari rumah gitu, kabur. Gak lama selang dari kejadian itu, bokapnya ini tuh kayak makin sakit parah lah. Gito disuruh pulang sama nyokapnya buat jenguk bokapnya nih. Tapi si Gito tuh keras banget, dia tuh tetap gak mau karena masih sakit hati. Beberapa kali ibu nelpon Gito, tapi setiap ditelepon Gito malah bilang kayak, kalau udah sakit terus kayak gitu mah mending bapak mati aja bu, pakai cara kakek. Wah anjing. Aduh, jahat banget. Nah ibu gitu tuh kaget banget denger anaknya tiba-tiba ngomong kayak gitu. Tapi tetap aja ibu tuh kayak nenangin Gito biar dia tuh pulang lah, jangan macem-macem, jangan mikir yang enggak, jangan marah-marah mulu. Tapi seminggu kemudian nih pas Gito pulang, semua tuh terlambat Nat, karena bokapnya udah meninggal. Nah tapi yang tragisnya, bokapnya ini meninggal dengan cara yang sama persis kayak kakeknya, mati gantung diri di depan rumahnya. Gito langsung kaget lah, dan sambil penuh rasa sesal tuh dia nanya ke ibunya kayak, apa bapak mati karena kata-kata gitu ya bu? Nah ibu itu bilang kalau bokapnya tuh gak pernah tahu ibu itu nelfon Gito selama Gito pergi. Nah singkat cerita pas lagi masa berkabung nih ya, udah sebulanan, Rido adek Gito itu tuh ngajak Gito buat ngobrol. Rido ceritalah di satu malam sebelum bokapnya meninggal, bokapnya tuh masuk ke ruangan yang gak pernah dibuka ini. Nah di situ Rido itu denger si bokap tuh nangis teriak-teriak dan mohon ampun gitu Nat. Rido tuh di situ mau bangunin nyokapnya, tapi Rido tuh bener-bener ketakutan, jadinya kayak Rido nyoba buat lanjut tidur lah dan gak mikir macem-macem. Nah setelah denger cerita Rido, Gito tuh langsung kepikiran buat ngajak Rido masuk ke ruangan itu. Nah Rido tuh awalnya nolak, tapi karena ikut penasaran juga nih disuruh sama abangnya gitu kan, akhirnya ya mereka cobalah buat buka pintunya. Nah kan gue bilang pintu itu gak pernah dibuka kan, mereka nyarilah kunci pintu itu kemana, di mana gitu. Pas dicari-cari gak ketemu Nat. Nah pas ditanya ke nyokapnya pun juga gak tahu kunci itu di mana, dan yang tahu itu cuma bokapnya doang. Akhirnya karena Rido dan Gito nekat banget, dia tuh ngedobrak lah pintunya. Pas ngedobrak, pintunya kebuka, mereka tuh ngeliat kalau ruangan itu tuh kayak penuh banget lilin bekas kebakar gitu Nat. Dan di tengah temboknya, tembok ruangan itu ada kayak lukisan di tembok pakai darah yang ngebentuk tubuh manusia. Oh shit. Dan mereka ngeliat ada satu meja di dekat pintu dalam ruangan itu. Di atas meja tuh ada kayak kalung panjang yang sering dipakai sama bokapnya. Nah di situ tiba-tiba Gito sama Rido tuh dengar kayak bisikan kencang banget. Mereka tuh dengar kayak ada suara bisikan, sudah waktunya kamu
Nah itu tuh berulang-ulang kali, kayak suaranya pun di mana-mana gitu loh kedengerannya. Nah gitu sama Ridho langsung panik lah dan langsung berdoa tuh saat itu juga. Pas gitu lagi berdoa sama Ridho nih, berdoa kencang banget, tiba-tiba mereka tuh dengar nyokapnya tuh langsung kayak ketawa kencang banget Nah panik lah anak-anaknya kan, langsung lari Iya. tuh ke kamar nyokapnya. Dan mereka tuh ngeliat kalau nyokapnya tuh lagi kesurupan. Nah di waktu nyokapnya lagi kesurupan, nyokapnya tuh kayak manggil nama mereka kencang banget, tapi yang jelas tuh bukan suara nyokapnya lah gitu, kayak suara sosok itu gitu. Mereka tuh dengar suara dari nyokapnya tuh bilang, kamu terlalu dini buat masuk, seharusnya tuh kamu belum waktunya kesini. Nah gitu sama Ridho tuh langsung nanya siapa sosok yang ngerasukin ibunya, dan sosok ini bilang kalau ternyata sosok itu tuh penunggu yang udah ada di keluarga mereka selama bertahun-tahun, Oh, puluhan tahun bahkan. shit. Setelah ngedengar penjelasan sosok yang nggak kelihatan itu, Gito dan Ridho tuh langsung panik banget. Sosok itu ngejelasin kalau kalung yang mereka temuin di dalam ruangan itu tuh adalah benda pusaka dari nenek moyang mereka. Benda itu tuh ngasih kekuatan gaib, tapi dengan imbalan kayak sebuah kutukan dalam tanda kutip ya, yang akan menimpa setiap generasi keluarga mereka. Oh. Kakek mereka yang sebenarnya tuh mencoba kayak ngakhirin kutukan itu tuh dengan cara ngebakar ruangan itu tuh, tapi ternyata gagal, dan malah kayak dikasih bisikan yang akhirnya ngebuat dia tuh stres dan bunuh diri. Nah bokapnya itu tuh sebenarnya juga udah berhasil nih buat ngelepasin kutukan itu dengan ngelepas kalung yang dijadiin tumbal itu kan. Nah tapi pas Gito dan Ridho ngebuka ruangan itu, mereka itu nggak sengaja buat ngemulai ritual itu kembali, padahal udah dikunci tuh sama bokapnya. Oh. Setelah malam itu mereka langsung nyari pertolongan lah. Mereka langsung ketemu tuh sama ustadz terkemuka lah di daerah sana, dan dipanggil lah buat ngebersihin rumah dan kutukan jahat dari keluarganya itu. Si ustadz itu kayak baca ayat suci, ngedoain banget. Nah intinya kayak si ustadz ini berhasil lah mengusir sosok penunggu dan ngebersihin kutukan keluarganya. Nah dari situ Gito dan Ridho tuh belajar banget dari pengalaman kelam mereka gitu loh. Mereka tuh jadi sadar kayak pentingnya buat tahu warisan atau mitos keluarganya, dan mereka tuh akhirnya kayak berhati-hati banget lah terhadap kutukan gaib yang ngebawa petaka buat keluarga mereka sendiri. Itu sampai kalungnya juga jadi dihilangin, Moy. Dihilangin karena yang dalam tanda kutip ya, yang jadi kutukan itu kan kalung kan Bi. Nah setelah ketemu sama ustadz ini, akhirnya tuh ustadz ini ngebersihin semua sampai sekalung-kalungnya pun juga dibakar.